kita semua pantas untuk bahagia. Terus dekati Allah lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau enggak ada engkau Nabi Muhammad, tak akan kucipta manusia. Enggak bakal saya cipta. Kita kagak dicipta sama Allah. Enggak bakal dicipta bumi, enggak bakal dicipta langit. Dunia dengan segala kesenangan yang ada enggak dicipta. Kenapa dunia dicipta? Karena Nabi Muhammad. Maknanya, kalau orang pengen dibagi dunia oleh Allah, kalau orang pengen dibagi dunia oleh Allah, maka deketi manusia yang dunia dicipta karena dia. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawatlah sama dia, baca sholawat. Maka teman-teman majelis semuanya, tidak ada yang tidak. Kalau ada yang bermasalah kehidupannya, pasti dia kurang baca sholawat. Kita suruh dia baca sholawat sehari semalam 3100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Segitu aja, 3100 sehari semalam. Baca tuh, nanti bakal ketemu keasikan. Dunia bakal datang. Kenapa? Karena Allah senang kekasihnya disebut. Maka yang tadinya kita hina bakal dimuliakan oleh Allah. Yang tadinya kita rendah bakal ditinggikan oleh Allah. Yang tadinya kita miskin bakal dikasih kekayaan oleh Allah. Kenapa? Karena kita demen nyebut-nyebut manusia yang dunia dan isi-isinya dicipta karena dia. Dan itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira saudara, salawat itu ringan. Ringan apa berat? Kalau mau jujur, tergantung. Semua muslim paham tentang salawat, fadilahnya paham. Semua orang tentang salawat ngerti. Tapi kenapa dia tidak tertarik untuk baca salawat? Sebab tidak ada izin dari Rasulullah untuk bersolawat sama dia. Ya Allah, ini mah jangan nih. Maka kita tidak kuat baca solawat. Bila kita sudah mudah mulutnya 100 habis solat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 100 habis solat sallallahu, berarti sehari semalam 500. Latihan untuk dapat izin biar kita bisa memuji-muji Nabi. Di luar itu 3100. Kalau sekali duduk berarti tengah jam, paling lama 40 menit. Tapi kita dari wajahnya demen kredit, dikredit aja sambil olahraga. Ambil olahraga gitu, ambil itu karung gitu, seperti sallallahu 3100 ditambah 500 berapa tuh? 3600. Di badan kita saudara, sendinya ada 360 sendi. Setiap sendi kita harus kasih makan dengan 10, maka 360 dikali 10 berapa? 3600. Maka inspirasi kebahagiaan bakal datang kepadanya, karena dia sadar yang bisa bahagiakan adalah Allah, yang bisa ngasih rezeki adalah Allah. Tapi nggak bisa kita langsung, harus lewat pintunya Allah. Siapa pintunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu muslim beruntung kalau dia kenal Allah. Siapa yang kenalin? Ya Nabi Muhammad. Maka kita harus memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita bisa mengenal Allah lewat pintu Nabi Muhammad. Butuh ama ini hamba yang luar biasa. Maka oleh karena itu muslim harus sadari hidup kita kudu bahagia. Ingat, kita dari Allah dan bakal balik kepada Allah, sehingga Allah tidak boleh hilang dalam hati dan pikiran kita.
kita sadar hidup kita bahagia bila kita mencintai manusia yang dicintai oleh Allah. Itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bahagiakan diri kita. Jangan cari kebahagiaan, sebab kebahagiaan pintunya tidak perlu pakai kunci. Kita buka dengan kita mengenal Allah dengan segala asma dan sifatnya. Yakini kita bisa bahagia. Jangan anggap kita sengsara terus. Semuanya bakal dikasih subur nih sama Allah. Yakini, optimis, kita bisa subur. Ayam aja bisa hidup, kucing bisa hidup, cicak bisa hidup, maka kita bisa hidup. Jangan padamkan cahaya iman yang oleh Ibnu Athaillah dinyatakan ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda puyeng-puyengin pala pada sesuatu yang dijamin oleh Allah, tapi dituntut untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulullah, tuntut untuk ibadah, kau sembrono. Itu karena pertanda pupusnya cahaya keimanan pada kita. Karena itu, dengan kita belajar tauhid, hidup kita bakal bahagia. Dengan kita belajar tauhid, hidup kita bakalan senang. Maka jangan hilangkan keyakinan ini dari diri kita, supaya semua kita diberi kesuburan oleh Allah, semua kita diberi kesehatan oleh Allah. Sehat badan kita, sehat hati kita, sehat perusahaan kita, sehat dompet kita, sehat keluarga dan anak keturunan kita, sehat zahir, sehat batin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin? Ayo baik. Itu ada komentar kurang enak di hati tentang dalam surga dan neraka. Ngapain baca dari buang-buang waktu? Kalau mau kaya mah ya kerja. Iya. Tanya aja sama teman kita yang kerja tuh, kaya nggak dia? Kagak tuh, kagak. Dari kecil, dari dulu sampai sekarang dia kerja, masih ngontrak juga. Kalaulah dia mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendekat sama Nabi. Kalau dia sadar bahwa segalanya yang memberikan adalah Allah, maka dia harus perlu pelumas, perlu vitamin. Ngapain itu orang minum vitamin? Toh ujungnya sakit juga. Bahkan ada orang divaksin 1, 2 sampai booster. Begitu sekarang juga tergulai di rumah sakit. Ada nggak? Banyak nggak? Ngapain? Nah, justru dia tidak paham. Syariat ada 2. Syariat lahir, saudara, tanpa diiringi dengan syariat batin, berat. Maka kudu bersyariat. Maka bersolawat itu, saudara, baca dalailul khairat, itu karena tidak mengerti. Kita doain yang tidak mengerti supaya dia paham. Sama aja kayak ngaji. Ngapain ngaji mulu? Orang mau kayak gua nih, begitu. Karena dia belum mengerti. Percis kayak bujangan bertanya. Ada bujangan nanya sama temennya yang udah menikah, "Bang, saya mau nanya, enaknya bersetubuh tuh kayak apa? Kayak makan durian nggak?" Temannya bingung. Dia pegang palanya. "Lu waras apa kagak?" Begitu. "Lu waras lah." Aduh, ini nggak bisa digambarin nama lu, tong. Enaknya bersetubuh tuh nggak bisa digambar kayak makan durian. Aduh, beda. Kayak makan pisang, udah sulit dah. Jadi bagaimana? Anda kudu nikah, baru Anda paham. Itu bagaimana nikmatnya dalailul khairat. Enaknya kayak apa? Wah, Anda ini masih bujangan. Anda nikah, baru bakal paham bagaimana enaknya dalailul khairat. Bagaimana asiknya kita membaca sholawat kepada Nabi.
Ini gambarannya. Kita ambil satu potong dari ribuan sholawat yang didalail. Di hari Senin ada bacaan begini: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Satu potong ada di hari Senin. Apa artinya? Ya Allah, kau bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Saya potong segitu dulu. Bersolawatlah kau kepada Nabi Muhammad. Ini saudara, coba kita renungi di Ahzabnya dulu sebelum bacaan ini. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu fi'il amar dari fi'il madi shalla yusalli tasliyatan tislaya solatan sollan solatan musallan fahuwa musallin wadaka musallan solli la tusolli musallan musallan solli mufrad solliya tasniyah sollu jama'. Ya ayyuhalladzina amanu sollu. Kata Allah, wahai orang yang punya iman, bukan muslim, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman. Sallu, Anda kudu banyak baca solawat sama Nabi Muhammad. Ayo pada baca solawat sama Nabi. Ini perintah Allah. Amrun minallah bisolati ala rasulillah. Perintah dari Allah untuk kita baca solawat sama Nabi Muhammad. Sahabat yang mendengar firman Allah ini diwakili oleh Sidina Anas bin Malik nanya sama Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Nabi, bagaimana cara saya baca solawat? Ini Allah perintahin untuk kita baca solawat. Gimana baca solawatnya? Apa kata Nabi? Kalau pakai bahasa kita, gimana cara baca solawatnya ini? Allah suruh saya. Kata Nabi, ente ngomong sama Allah, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Apa itu kau saja yang bersolawat? Bahasa Arabnya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Apa tuh Allahumma sholli ala Muhammad? Bahasa Karang Tengahnya, kau saja yang bersolawat. Bagaimana? Kita disuruh sama Allah, lalu nyuruh lagi sama Allah, kau aja yang bersolawat. Padahal Allah suruh, solu, kau kudu bersolawat sama Nabi Muhammad. Tapi ketika sahabat nanya sama Nabi, bagaimana ini jalanin perintah Allah ini? Kata Nabi, ente bilang sama Allah, kau saja yang bersolawat. Kenapa? Disuruh nyuruh. Disuruh nyuruh. Orang kita disuruh bersolawat kok. Kita nyuruh lagi sama Allah. Ya Allah, kau bersolawat sama Nabi Muhammad. Ada apa? Saking tingginya Nabi Muhammad, kita sebagai umat kurang paham tentang siapa ini Nabi Muhammad ini, siapa. Kita sedikit pengetahuan tentang Nabi. Nabi ini agungnya enggak ada batas. Kata Imam Busiri, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Sesungguhnya keluhuran, ketinggian, kedudukan siapa sosok Nabi Muhammad enggak ada batas. Ketinggiannya sulit diukur. Sulit. Sampai mulut kita busa. Setahun kita pakai buat memuji Nabi, belum 1%-nya
dari sekian banyak kehebatan Nabi Muhammad. Maka kita makhluk ni lemah, enggak kenal Nabi Muhammad, maka kita disuruh baca sama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ada di dalail. Maknanya, ya Rabb, saya ini tidak ngerti sama Nabi Muhammad. Saya ngaku sebagai umatnya. Saya pengen dapat syafaatnya, tapi jujur saya nggak ketahu kehebatan Nabi Muhammad. Jadi ngejalanin solu ini saya kagak bisa. Kau saja dah yang baca solawat sama Nabi. Maka kata Abu Bakar Siddiq, al-ajzu anil idrak. Lemahnya kita mengerti Nabi Muhammad dengan menyerahkan bersolawatnya Allah kepada Muhammad, itu pertanda kita mengerti tentang siapa Nabi Muhammad. Orang yang mencari dalailul khairat karena dia tidak paham apa kandungan isinya, enggak paham. Jangan-jangan ama bacaan solat dari mulai takbir sampai salam orang paham apa itu isinya. Begitu. Apa itu isinya? Nabi bilang dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, kata Nabi di dalam Musnadul Firdaus, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tukafi'uh fad'ulah. Bila ada orang berbuat baik kepada Anda, memberi kebaikan kepada Anda, balas itu kebaikannya. Jangan sampai tidak. Kalau Anda enggak mampu untuk membalas, doain. Kebaikan Nabi Muhammad sama kita begitu banyak, dan kita nggak bisa membalas Nabi Muhammad, maka kita ngedoain Nabi Muhammad. Caranya bersolawat, dan solawat yang terhebat enggak ada lagi, dalailul khairat. Orang yang mencela dalail karena tidak mengerti dalail, hanya mengikuti katanya, dan katanya. Kalau dia mengerti, dia bakal memuji Nabi. Asik memuji Nabi. Ini jalan, saudara, jalan. Nabi kok yang nyuruh. Nabi, sahabat ketika nanya, bila Anda baca sholawat, kesusahan Anda hilang, hajat Anda diberikan, rezeki Anda banyak. Lalu kita mau ingkari Nabi. Itu karena kurang pahamnya kita. Karena itu banyakin baca sholawat sama Nabi. Nanti kita bakal paham ada kenikmatan. Teman-teman kita aja yang baca 100 doang habis sholat, pelan-pelan mulai terbuka. Hidupnya rada tenang, enggak ngos-ngosan hidupnya. Enggak ngos-ngosan, tenang, nyantai. Sudah mulai menikmati hidup. Sebab hidup nikmat bila kita sudah menikmati hidup ini. Dan kalau kita pengen hidup nikmat, kita banyak baca sholawat sama Nabi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kenapa kita harus baca sholawat sama Nabi Muhammad. Wallahu a'lam.